saya ingin bertanya, yang mana di dalam desa kita ini, desa Intan Jaya, tentu dalam desa ini sudah ada strukturnya. Ada kepala desa, ada staf desa, ada BPD dengan anggota, ada kelembagaan adat. Kemudian ada salah satu daripada anak buah kita, misalnya, ini misalnya ya. Nah, kemudian pergi keluar, menikah di luar. Nah, ini perempuan tidak memberitahu kepada taganai yang ada di dalam desa. Nah, jadi ini statusnya ini apakah termasuk pelanggaran? Kalau memang itu termasuk pelanggaran, apakah itu ada dendanya? Apakah tidak? Ya, kalau memang tidak termasuk pelanggaran, karena dia ini, karena di dalam desa kita seperti yang saya sebutkan tadi, ini sudah agak lengkap. Kalau kok mau nikah, Pak, saya sudah mengerti itu nih, Pak. ya, okay. Ini bukan pelanggaran, Pak. Ya. Tapi kejahatan. Ingat, Pak. Beda pelanggaran dengan kejahatan. Kejahatan itu siapapun yang menilainya jahat. Kalau pelanggaran tidak. Contoh, saya contoh pelanggaran dulu, Pak ya. Bapak beli motor, uang Bapak. Bapak yang pergi ke dealer beli motor. Bapak bawa motor. Tiba-tiba di jalan, trik, kata polisi, mana sih Pak? Apa urusan SIM? Saya mau beli motor saya yang beli kok. Itu kan bukan kejahatan, Pak. Tapi tidak ada situ pelanggaran. Hanya salah satu syarat yang ditetapkan negara harus ada itu. Itu bukan kejahatan, tapi pelanggaran. Nah, mengenai ini tadi, warga desa Intan Jaya ini kawin di desa lain, yaitu kasusnya kan? Itu bukan pelanggaran, kejahatan. Kejahatannya apa namanya? Mendagih nenek mama, diatur dalam buku ini, Pak. Bapak lihat di dalam sana tuh dalam pasal 22 pasal 10 ayat 4 ayat 3. Mendagih wali namanya, mendagih nenek mama. Kawin lari. Pasal 10 itu mengatur bujang gadis, ayat 1-nya mengatur semengsara segala macam. Kemudian pasal 2 mengatur kawin sumbang. Pasal 3 mengatur tentang kawin lari. Pasal 3 mengatur kawin lari. Itu mendagih memang kejahatan. Dihukum secara adat, ada hukumnya. Nah, kalau mau ada di sini lengkap semuanya. Tapi itu kejahatan. Segala yang diatur dalam pasal 20, dalam undang 20 itu namanya kejahatan. Dalam adat, ya. Walaupun kita mengatakan, orang kawin lari dibilang kejahatan. Karena tahu sebab kita ini kan dalam desa Anda tahu anak buah kita tuh kan. Seperti yang Datuk katakan, sebab kita ini lebih seperti orang adat itu, seperti Datuk mengatakan tadi, yang mengeluarkan pagi dan memasukkan sore. Nah, itulah bahkan sebuah kejahatan, Pak. Coba, induk bapaknya ada di Kampung Jaya, nenek mamanya ada di Kampung Intan Jaya. Lalu dia kawin di negeri orang, meninggalkan nenek mama, segala sanak saudara. Itu disebut kejahatan. Sedangkan yang mengurung pagi, melepaskan petang, tinggi dikadah, benar dikutung, memberi kaji dengan gaco, suruh dengan sigi, desa Intan Jaya. Tiba-tiba dia kawin lari, bawa pasangan balik, hukum Bapak. Ya, usul dengan pasal 20. Tapi Bapak sebutkan nama kejahatan, nama salahnya ini. Itu. Silakan. Ini Pak Datuk, kami dalam beberapa hari ini tadi, 1 bulan ya, anak daripada desa Intan Jaya kami ini tadi mengalami seperti yang ini. Intan Jaya, KTP-nya Intan Jaya perempuan,
kemudian laki-lakinya orang PDKD. Nah, tokoh masyarakat dan tokoh adat dan kepala desa tidak diberitahu, bahkan dia kawinnya sendiri, nikah siri katanya, diurusi oleh tetap dihukum Bapak. Kalau mau menegakkan hukum, itulah yang disebut dengan cermin dalah kabur namanya. Ketika hukum orang, ketika ada kejadian tidak kita hukum, itu cermin dalah kabur, lantaran goyah. Itu tugas ada, wajib ditegakkan. Kalau tidak, desa ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Apa namanya Bisokawi. Bisokawi itu jatuh ke gunung, jauh laut kering, jatuh ke gunung hancur, jatuh batu-batu belah, jatuh ke tanah. Kunyit ditanam proteksi, padi ditanam, padi hampur. Itu ketubuhan juga. Namun kami sudah anggota adat beserta masyarakat tokoh agamanya sudah mengadakan rapat Februari, namun tidak diadakannya, kan gitu. Nah kalau tidak mau ada ininya Pak. Kalau orang yang tidak mau tunduk kepada hakim adat, putusan adat, gading kalau dia pejabat, gadingnya dipiu, tanduknya dipatah, giginya ditanggal, kukunya dicabut, belangnya dikikis, abunya dicetik, jatuh di pemanjat, anyut di perenang, gelar di sanang, jabatan di pangku, dibabu hilang, dipaslah, dipecat, diusir dari negeri. Itu hukum adat. Kalau tumbuh pada pejabat desa, lapor ke bupati. Kami tidak mengaku ini. Itu Pak, saya mohon maaf aja nih ya. Jadi orang hukum. Umar bin Khattab, penegak khalifah dia. Anaknya Nabi Muhammad. Tidak ada hakim yang berani menghukumi. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau begini hancur negara nanti. Mana Abdurrahman? Bawa orang Abdurrahman, cambuknya, dia yang menjadi mengadili. Begitu hukum tegak Bapak. Dengan hukumnya anaknya, maka semua orang takut melakukan satu kesalahan. Anaknya sendiri saja dihukum. Dirantau pada Bapak, tetangga Bapak, Kimin, ketika dia menegakkan hukum adat sana, malam bagi dia tersangkut keluarga istrinya. Mula-mula dia ragu, hampir rumah tangganya berantakan. Tapi dia pasrah kepada Allah. Dihukumnya. Ada orang yang mengatakan, wah Kimin, keluarga sendiri dihukum. Kasimin namanya, Kasimin, ketua lam Rantai Badak. Tapi banyak yang memujinya, itulah hukum yang sebenarnya. Tiba di papan tidak berentak, tiba di duri tidak mikir, tiba di kuah nampak kuah tidak bertamu, tampak cabai tidak berhenti. Itu. Nah, silakan, Nenek. Kemudian dalam buku itu, walaupun buku itu hanya beberapa biji di sini, Bapak menemukan kata-kata yang asing bagi Bapak. Bukan saja Bapak, semua tempat yang saya ikuti, yang saya ajarkan hukum adat, dia mengatakan asing. Ada bahasa di situ, kecik babatu, gedang babungkal, baiku bekebal. Itu bahasa hukum adat yang tidak ada di daerah lain. Itu bahasa hukum adat lahir di abad ke-16, 1502 Masih, tanggal 17, tanggal 16 Juli. Apa maksudnya? Kalau bahasa Jambinya, orang ini didenda 90% dendanya untuk korban. Apakah korbannya orang ataukah korbannya kampung? Kalau mendaki wali yang Bapak bilang tadi kawin lari, korbannya desa, dendanya dapat oleh desa. Kalau mencuri, korbannya orang per orang. Siapa bantu apa itu ini. Kemudian kecik babatu. Kecik babatu itu 10% ikornya untuk bapak-bapak yang bersidang, upah bapak, honor bapak bersidang ini. Kadang siang, kadang malam, kadang hari hujan. Jangan-jangan bapak sidang sini juga ada orang yang nunggu bapak pakai keris. Resiko jadi hakim adat, jadi hakim bapak. Nah, dibenci orang, disayangi orang yang merasa tidak adil, bapak dibilangnya
jahat. Orang yang menang Bapak bilangnya adil. Itulah prinsip hakim. Saya kalau mau tiap orang yang memuji, mencaci maki saya itu berdaun, kuping saya ini panjang, kuping saya Pak. Jatuhkan hukum hari ini, hai hakim itu makan sogok tuh. Jatuhkan hukum ini, hai hakim itu tuh. Semua gitu. 1000 sekali kita menjatuhkan hukum baik, hakim tidak pernah dipuji orang Bapak. Satu kali kita berbuat kesalahan, penuh dunia yang mengatakan hakim tidak adil, hakim tidak adil. Itu penyakit jadi hakim. Nah, apa upahnya Bapak duduk situ tuh? Orang yang punya sawit, awak yang jago siang malam 10% Bapak. Kok dikitnya? Itulah ada Jambi mengatur seperti itu, bukan Utara Agus. Nah, jadi disebut kecek babatu 10%, gedang babongkar 90% untuk kamar. Nah, itu kan ada bahasa di situ. Nah, ingat, kalau bahasa dalam buku itu mengatakan dendo dengan emas 20, lalu emas 20 itu yang Bapak jatuhkan, maka kita sebutkan dalam hukuman itu. Saya tidak menguraikan, kalau saya uraikan terlalu menjelimet Bapak, buku itu tebalnya ratusan halaman, mungkin 400 halaman ada, agak cukup ya, tidak bisa jadi buku saku. Saya persingkat. Kalau hukuman dalam pasal mengatakan denda dengan emas 20, lalu emas 20 itu yang kita jatuhkan, maka kita sebut tidak boleh diirung digunting. Artinya tidak boleh dikurangi lagi. Ingat Bapak. Yang kedua, kalau Bapak pertimbangan, wah kasihan juga orang ini. Nah kan, namanya manusia. Pilih air pandanglah tubuh. Pandang air, pandanglah tubuh, pandang ikan dan kematian. Letakkanlah cincin di kepuknya, letakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah keadilan. Bapak lihat ke sini. Ini cincin saya. Bukan saya mengatakan cincin saya bagus, tidak. Ini cincin saya. Nah, cincin saya ini jari-jari saya. Tangan ini tangan saya. Cincin saya beli, bukan Bapak yang beli. Kalau saya taruh di sini kamu, tangan saya juga ini. Taruh sini kurang bagus, taruh sini kurang bagus. Tapi saya taruh di sini, di jari manis. Inilah yang namanya letakkan cincin. Inilah yang letakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah keadilan. Karena saya sekali lagi cerita. Ini cincin saya, ini hidup saya. Lalu seperti ini. Ada yang salah. Pada saya, cincin saya, kenapa Bapak? Tapi ini tidak adil Bapak. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya sini. Paham Bapak? Itulah menegakkan hukum Bapak. Berat memang. Menegakkan hukum, ingat Bapak, rasakan dengan diri sendiri. Jangan ada rasa dengki Bapak, karena Bapak benci dengan dia. Jangan gitu. Rasakan kalau kita yang kena. Nah, menjatuhkan hukum itu, rasakan dengan diri sendiri. Kalau Bapak katakan adil, Bapak mengatakan 20 gram, 20 emas di situ, jatuhkan hukum. Tapi kalau Bapak katakan, woi, aku tahu nih yang kehidupan dia itu berat. Tapi dia salah, tak mungkin kita bebaskan orang yang bersalah. Kita hukum dia. Apa batasnya? Mungkin 10 emas,